Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh, dan juga diberkahi dengan ilmu kita dengan bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Kemudian kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur dan juga sabar. Begitu pula kita senantiasa beristighfar atas kelalaian-kelalaian kita dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid 1 yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Versi terjemahannya kita di halaman 106. Kandungan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Kandungan Asmaul Husna. Kita bacakan. Nama-nama yang mulia ini bukanlah sekedar nama kosong yang tidak mengandung makna dan sifat. Justru dia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Setiap nama menunjukkan kepada sifat. Maka nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmah, yaitu kasih sayang. Nama As-Sami' dan Al-Basir menunjukkan sifat Al-Basar, As-Sama' mendengar, dan Al-Basar yaitu melihat. Nama Al-Alim menunjukkan sifat ilmu yang luas. Al-Karim menunjukkan sifat Al-Karam yaitu kedermawanan dan kemuliaan. Al-Khaliq menunjukkan dia menciptakan. Lahul khalqu, Allah yang menciptakan. Dan Ar-Razzaq menunjukkan dia memberi rezeki dengan jumlah yang banyak sekali. Begitu pula seterusnya, setiap nama dari nama-namanya menunjukkan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting ayolah ikhwan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, nama tersebut, setiap nama Allah menunjukkan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman itu adalah Allah, Ar-Razzaq itu adalah Allah, Al-Khaliq adalah Allah. Dan yang kedua, setiap nama itu mengandung sifat kemuliaan yang terkandung di dalam nama tersebut. Jadi setiap nama mengandung makna sifat. Berarti Allah memiliki sifat sesuai yang dikandung di dalam nama tersebut. Contohnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha luas kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim adalah yang memberikan kasih sayang, maha memberikan kasih sayang kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ar-Rahim. Kedua nama ini
bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa Ar-Rahman itu Allah, Ar-Rahim adalah Allah, tidak. Tetapi juga menunjukkan bahwa Allah lah yang maha memberikan kasih sayangnya. Sehingga yang namanya Al-Asmaul Husna itu menjadi husna. Kalau dia hanya sekedar nama saja, maka tidak ada faedahnya. Ya, maka tidak ada faedahnya. Kalau hanya sekedar nama tanpa memiliki kandungan sifat di dalamnya. Dan inilah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, ada kandungan sifatnya. Berbeda dengan sebagian ahli bid'ah, mereka mengatakan bahwa ini hanya lambang saja. Ini hanya nama Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tidak ada perbedaan seperti manusia yang namanya bagus, sifatnya aja jelek. Contohnya, saya dulu punya kawan namanya Ahmad. Ternyata ternyata pemakai narkoba. Dari situ saya alergi dengan nama Ahmad. Alergi dengan nama Ahmad. Waduh, nanti anak saya jadi kayak gitu pula. Astagfirullah, saya bilang. Tapi ternyata kita lihat lagi, ternyata maknanya bagus. Kenapa nama bagus kok dijauhi gitu kan? Karena nama anak saya yang pertama Ahmad. Ya. Gitu kan. Jadi nama seseorang belum tentu sesuai dengan apa? Dengan kandungan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pasti nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kandungan sifat yang terkandung di dalamnya dengan sifat yang sempurna. Ya, seperti di sini tadi disebutkan juga As-Sami', Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Berarti kita paham Allah itu Maha mendengar. Al-Basir, demikian juga Al-Basir, Allah Maha melihat. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Dan itu ayol ikhwan, sebenarnya memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita baca saja Al-Qur'an, kalau kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis, ya kan? Tanpa teori-teori ahli bid'ah, itu sudah benar pemahaman orang-orang. Tetapkan apa yang terkandung yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa apa? Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kan selesai. Ini yang diajarkan Allah dan juga Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi karena ada teori-teori yang mereka buat, akhirnya apa? Karena adanya teori-teori yang mereka buat, membuat pemahaman tentang nama dan sifat itu semakin sulit. Padahal dia itu mudah sekali. Kemudian Al-Karim, Al-Alim, yang maha berilmu. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan ilmu. Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Kita meyakini bahwa Allah benar-benar menciptakan alam semesta. Demikian dengan nama-nama yang lainnya. Semua kita terapkan. Setiap nama itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nama menunjukkan makna kemuliaan yang terkandung di dalam nama tersebut. Kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, setiap nama dari nama-namanya menunjukkan kepada zat yang disebutnya dan sifat yang dikandungnya. Ya, ini dua hal ya. Seperti Al-Alim menunjukkan zat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu, zat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu. Al-Qadir menunjukkan zat dan qudrah. Qudrah itu kemampuan, bahasa Arab. Kemampuan, ya, maha mampu, maha bisa melakukan segala sesuatu, itu Al-Qadir. Kemudian Ar-Rahim menunjukkan zat, dan pertama menunjukkan Allah, dan menunjukkan sifat rahmat, yaitu kasih
sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, nama-nama Rabb Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan karena ia diambil dari sifat-sifatnya. Jadi ia adalah nama sekaligus sifat. Nama sekaligus sifat. Dan karena itulah ia menjadi apa? Husna. Apa arti al-husna? Yang terindah. Ya. Sebab andai kata ia hanya lafaz-lafaz yang tak bermakna, maka tidaklah disebut husna, tidaklah disebut yang terindah. Juga tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan. Tidak menunjukkan pujian dan kesempurnaan. Nah, di sini kalau itu tidak ada sifat di dalamnya, maka kita katakan percuma saja disebut al-asma'al husna. Ya, percuma saja. Untuk apa? Padahal kita ketahui secara zahirnya, secara batin kita, kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka pasti Allah itu memiliki sifat yang terkandung dalam nama itu. Contohnya misalkan ada orang namanya Latif, ya, lembut. Namanya apa? Latif. Ternyata kasar, misalkan. Nggak cocok sama namanya, gitu kan? Contohnya apa lagi? Siapa? Firdaus, ya, yang Firdaus, nama Firdaus. Ternyata suka nipu orang, gitu kan? Ini itu manusia itu, ya. Tapi makanya hendaknya seorang itu juga orang tua, ya, memberikan anaknya dengan nama-nama yang indah, dan itu menjadi doa. Menjadi doa, itu menjadi doa, bukan hanya sekedar nama. Taib. Oleh karena itu, ketika kita memberikan nama, ya, memberi nama anak, berikanlah dengan nama yang memiliki makna yang bagus. Jangan Jahim, katanya. Jahim, nama anak Jahim, neraka jahanam, Jahim, katanya. Ada lagi yang namanya apa namanya? Apa? Ya, kalau ada dua, kalau Jamal itu, kalau bacanya Jamal, onta. Nah, tapi kalau bacanya Jamal, ya Jamal. Nah, itu berarti cantik atau ganteng, bagus, indah. Makanya itu jangan salah baca. Ya Jamal, nah, onta katanya. Tapi kalau manggilnya Jamal, itu pentingnya bahasa Arab, ya. Taib. Lanjut. Juga tidak menunjukkan kepada pujian. Jika demikian, tentu diperbolehkan meletakkan nama intiqom atau membalas dendam. Ya, intiqom itu pembalasan, gitu ya. Dan ghadab, marah atau marah, pada tempat rahmat dan ihsan atau sebaliknya. Sehingga boleh dikatakan, ya Allah, sungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri, maka ampunilah aku, karena sungguhnya Engkau adalah Al-Muntaqim, yang maha membalas dendam. Cocok tidak? Cocok tidak? Ya Allah, sungguhnya Engkau menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena sungguhnya Engkau adalah Al-Muntaqim. Cocok? Tidak cocok. Begitu pula contohnya lagi, ya Allah, anugerahilah saya, karena sungguhnya Engkau adalah Ad-Dar, yang memberikan mudarat, dan Al-Mani', yang maha menolak. Cocok? Permintaannya apa? Anugerahkan saya. Kalau tidak cocok, ya,
Kalau tidak cocok, berarti nama ini bukan nama yang kosong dari makna. Nama ini bukanlah nama yang kosong dari makna. Saya beri contoh lagi. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kafallahul mu'minina al-qital. Allah mencukupkan orang-orang mukmin dengan qital. Nah, di sini kalau diganti ayatnya dengan wa kanallahu ghafurar rahima, cocok apa tidak? Tidak cocok, ya kan? Tidak cocok. Kenapa? Karena setiap nama itu apa? Mengandung apa? Mengandung makna sifat. Wa kafallahu mu'minal qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah Maha kuat lagi Maha aziz, perkasa, tidak terkalahkan, yang Maha tidak terkalahkan. Nah, sekarang kita ganti. Wa kafallahu mu'minal qital, dan Allah mencukupkan orang-orang beriman dengan berjihad, berperang. Kita ganti wa kana Allahu rafiqan latifa, dan Allah itu Maha lemah lembut. Dan cocok apa tidak? Tidak cocok. Kenapa? Karena kita bisa pahami setiap nama itu bukan hanya sekadar simbol dari atau menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, tapi terkandung juga di dalamnya apa? Makna dari sifat. Nah, makanya tidak bisa seperti itu. Lagi pula kalau tidak menunjukkan arti dan sifat, tentu tidak dibolehkan memberi kabar dengan masdar-masdarnya, kata benda dari perbuatan, dan tidak boleh menyifati dengannya. Tetapi kenyataannya Allah sendiri telah mengabarkan dirinya dengan masdar-masdarnya. Maksudnya kata benda yang menunjukkan perbuatan, dan menetapkan untuk dirinya, dan telah ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah, seperti firman-Nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, coba dilihat di sini, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, apa huwa? Dia. Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Ini apa nama Allah? Nama Allah Subhanahu wa taala. Dzul Quwwati, yang memiliki kekuatan. Al-Matin, yang sangat kokoh, maksudnya sangat kuat juga. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat bahwa Allah seperti wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah itu Maha kuat lagi Maha perkasa. Nah, di sini tidak disebutkan dengan nama, tapi disebutkan Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Dzul quwwah artinya yang memiliki kekuatan. Dzul quwwah artinya apa? Yang memiliki apa? Kekuatan. Ini kan sama artinya dengan al-qawi. Iya tidak? Iya. Kenapa? Karena al-qawi itu adalah dzul quwwah. Al-qawi itu adalah dzul quwwah. Ya. Al-qawi, kalau al-qawi yang maha kuat. Dzul quwwah yang maha memiliki kekuatan. Jadi Allah sendiri
menunjukkan bahwa setiap nama itu memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Karena Dzul Quwwah itu adalah makna dari Al-Qawi. Ini salah satu contoh saja, ya. Dan dari sini diketahui bahwa Al-Qawi adalah salah satu nama yang berarti dia mempunyai kekuatan. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Falillahil 'izzatu jami'a." Dan milik Allah lah keperkasaan. Nah, di sini kemuliaan ya. Atau kemuliaan keperkasaan. Maksudnya izzah itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, kemuliaan keperkasaan jami'an seluruhnya. Dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Itu kan sama dengan nama Allah apa? Al-Aziz. Al-Aziz, karena Al-Aziz itu adalah Dzul Quwwah, Dzul Izzah, Dzul Izzah yang memiliki kemuliaan dan keperkasaan. Al-Aziz adalah yang memiliki izzah. Seandainya tidak memiliki kekuatan dan izzah, maka tidak boleh dinamakan Al-Aziz dan Al-Qawi. Sampai akhirnya Ibnu Qayyim berkata, juga seandainya asma'nya tidak mengandung nama dan sifat, maka tidak boleh mengabarkan Allah dengan fi'il atau kata kerjanya. Maka tidak boleh dikatakan yasma'u, artinya dia mendengar. Yara, artinya dia melihat. Ya'lamu, dia mengetahui. Yaqdiru, dia berkuasa. Dan yuridu, dia berkehendak. Karena tetapnya hukum sifat adalah salah satu cabang dari sifat-sifat itu. Jika pangkal sifat tidak ada, maka ketetapan hukumnya mustahil ada. Maksudnya apa ya ikhwan? Bukankah di dalam dalil itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dikabarkan dengan perbuatan Allah. Ya, Allah yarham, Allah la yazlim, Allah tidak berbuat zalim. Allah yuhib, Allah mencintai. Allah yasma', mendengar. Allah yara, ya'lam, melihat, mengetahui. Ya. Maka pengabaran dengan fi'il itu atau kata kerja itu kan menunjukkan sifat atau tidak? Menunjukkan sifat apa tidak? Jawabannya iya, itu menunjukkan sifat. Kenapa? Allah berarti memiliki itu atau melakukan itu. Allah memiliki itu atau melakukan itu. Ya. Jadi dia bukan perkataan yang kosong, yang tidak memiliki makna. Jadi seperti yasma'u, kita pahami sifat dari kata yasma'u yang mendengar. Yasma'u dia itu mendengar. Yasma'u dia mendengar. Kalau demikian, maka kita tetapkan sifat apa? Sama', yaitu mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Nama As-Sami' itu yang Maha mendengar, berarti memiliki makna sifat yang terkandung di dalamnya. Baik. Nah, sekarang kita misalkan yang lain, contohnya Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman. Berarti apa? Yang Maha memberikan kasih
sayang. Baik. Contohnya di dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 21. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Coba lihat. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi yuqlabun, dan kepadanya dikembalikan. Coba kita perhatikan, yu'adzib berarti Allah mengazab orang-orang yang dikehendakinya. Wa yarham, dan juga Allah yarham, menyayangi orang-orang yang dikehendakinya. Sekarang pertanyaannya, Allah dengan kita baca dalil ini, ayat Al-Quran ini, kita katakan Allah itu menyayangi siapapun yang dikehendakinya. Itu tidak yang kita pahami? Ya, lawan dari kasih sayangnya adalah Allah mengadab orang yang dikehendakinya. Berarti kita di sini mengatakan Allah itu memiliki sifat memberikan kasih sayang. Nah, kenapa ketika nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ditetapkan, sebagian ahli bid'ah tidak menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang kita yakini ketika membaca Al-Quran seperti itu. Ya apa tidak? Ya. Contohnya lagi nama Allah apa? Ar-Razzaq. Yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada yang yarzuqu man yasha. Yarzuqu min ibadihi. Ya. Wa yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah lapangkan dan sempitkan. Nah, di sini yarzuq ayyuhal ikhwan, kalau Allah katakan yarzuq, Nabi mengatakan yarzuq, itu kata kerja, ya kan? Itu adalah kata kerja. Menunjukkan apa? Allah melakukan itu. Iya. Allah melakukan itu. Ya sudah. Kalau kita yakini Allah melakukan itu, berarti Allah memiliki sifat ar-rizq, memberikan rezeki. Berarti nama Ar-Razzaq menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat memberikan rezeki. Nama Allah apalagi contohnya yang tidak ada dalam sifat 20? Contohnya Al-Malik atau Al-Malik yang maha memiliki. Kalau Al-Malik yang maha raja, yang maha menguasai kerajaan. Jadi beda ya, Al-Malik yang maha memiliki. Al-Malik yang terraja, ya, yang terraja. Nah, di sini ayolah ikhwan, kalau kita lihat ketika kita dikabarkan yamliku dengan kata yamliku, berarti Allah memiliki. Begitu pula kalau misalkan Allah katakan misalnya innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit, ya, wa ma min dunillahi min waliyyin wala nasir, ya. Allah katakan innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah memiliki mulkus samawati wal ard, kerajaan langit-langit dan bumi. Itu kan berarti al-mulk itu sifat, ya tidak? Allah memiliki kerajaan. Namanya apa? Al-Malik.
Nama Allah Al-Malik. Sekarang kenapa sebagian ahli bid'ah menetapkan nama Allah Al-Malik yang terraja, tapi tidak menetapkan sifat Al-Muluk bagi Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak dalam sifat 20 Al-Muluk? Enggak ada. Ya. Maka kita katakan ayyul ikhwan, kita tidak perlu mengada-ngada dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan apa yang Allah tetapkan dan juga Rasulnya tetapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya dan juga dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tidak dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita berdiam diri, sukut, tawakuf. Kita tidak tahu, yang tidak ada dalilnya, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tetapkan dan jangan kita nafikan. Tawakuf, kita tawakuf. Kalau dia tidak ada di dalam dalil. Kemudian yang kedua, jangan serupakan Allah dengan makhluk apapun itu. Baik dari segi nama, kemudian sifat, kaifiyah, cara bagaimananya. Ya. Jangan sekali-kali kita serupakan Allah dengan makhluknya. Akan sulit kita memahami sifat Allah kalau semuanya kita serupakan Allah dengan otak kita. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Sementara Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman berada di atas arsy. Loh kok turun? Jangan serupakan Allah itu turun seperti manusia turun. Jangan samakan Allah berada di atas arsy sebagaimana kita berada di atas kursi atau di atas genteng atau di atas apa satunya? Ada 3 saya sebutkan dulu. Gunung. Itu semua berada di atas itu. Istawa itu artinya semuanya. Di atas kursi, di atas genteng, di atas gunung. Itu arti istiwa. Jangan samakan Allah seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah beristiwa, cara Allah berada di atasnya tidak tahu. Begitu pula cara nuzul akan menjadi, nuzul itu turun, akan menjadi sulit kita pahami kalau kita serupakan bagaimananya dan kaifiyahnya, caranya dengan sifat-sifat apa? Makhluk. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya, kita semua diberkahi dengan yang sedikit. Apalagi kalau kita dapat banyak, alhamdulillah ya, keutamaan di atas keutamaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka. Baik. Silakan Pak Johan. Masya Allah, Pak Johan sudah khatam bab ini, jadi santai aja. Silakan Pak Bazar. Oh ya, ada akhwat ya, silakan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Iya, ya.
Jaid. Jadi kalau misalkan kita tidak senang kepada seseorang padahal namanya itu bagus, maka jangan sukai orangnya dan perbuatannya, tapi jangan benci namanya yang bagus. Ya. Kenapa? Karena manusia itu tidak seperti Allah. Kalau Allah, setiap nama Allah mengandung nama kemuliaan, keindahan di dalamnya, sifat kemuliaan dan keindahan di dalamnya. Sedangkan kita berbeda. Nah, kita katakan kalau misalkan kita terkadang alergi dengan nama Malik, itu si Malik itu suka maling ayam, gitu ya, misalkan gitu. Nah, kita ingat itu orangnya dan perbuatannya, bukan namanya. Jangan sampai membenci nama tersebut. Misalkan namanya Abdul Malik ya, Abdul Razak, Abdul Samad, Abdul Latif, sama. Begitu pula kalau misalkan ada ahli bid'ah. Ahli bid'ah bernama dengan nama-nama Abdu ditambah Allah, Abdu tambah Ar-Rahman, Abdul Rahman, Abdullah. Nama-namanya bagus, tetapi dia adalah ahlul bid'ah. Maka kita benci orangnya, kita benci perbuatannya dan juga pemikirannya, tapi jangan benci keindahan nama tersebut, ya. Jangan benci keindahan nama tersebut. Baik. Allah alam bissawab. Ada lagi, silakan Abu Azhar, satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batasan dan larangan bagi kita seseorang memberikan nama-nama seperti nama-nama Allah? Apakah ada batasan dalam memberikan nama-nama seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Jaid. Yang pertama, nama-nama khusus untuk Allah tidak boleh dipakai untuk makhluk. Contohnya Ar-Rahman, Rahman, Samad, As-Samad, terus Razak, Razak, terus Al-Fatir, Fatir, Khaliq, Al-Khaliq. Ini tidak boleh dipakai oleh makhluk. Kenapa? Karena ini tidak mungkin dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak mungkin dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama-nama yang mungkin manusia juga menggunakan nama tersebut, seperti Rahim. Kalau Rahman kan tidak boleh. Rahman itu yang memberi kasih sayang luas kepada seluruh makhluk. Sedangkan Rahim memberikan kasih sayang kepada orang yang dicintai, disayangi, diridhoi. Berarti Rahim ini boleh untuk makhluk. Begitu pula Rafiq, ya Rafiq. Kemudian Halim, Hakim. Halim tahu kan Halim? Saya kok nggak terjemahkan ya. Halim yang tenang, sangat tenang dan penyabar. Tenang dalam mengambil sikap dan sangat penyabar, itu Halim. Nah, seperti nama-nama seperti ini, Halim, Rafiq yang sangat penyayang, ya, lemah lembut, penyayang, Rafiq, Rahim, Latif, kemudian nama-nama lainnya, yang mana manusia atau makhluk juga bersifat dengannya. Tetapi Allah adalah walahul matsalul a'la. Allah memiliki permisalan yang paling tinggi. Allah lah yang gitu. Seperti rahmat. Manusia punya kasih sayang apa tidak? Ada kasih sayang. Kita makanya berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Berarti kan ada manusia yang rahim. Ada manusia yang rahim. Tetapi rahmat Allah tentu berbeda dengan rahmatnya manusia, tentu. Nah, kalau seperti ini, ketika sifat tersebut bisa dimiliki oleh makhluk,
boleh dimiliki oleh makhluk, maka namanya pun boleh dipakai untuk makhluk. Hanya saja dihindari penggunaan alif dan lam. Ar-Rahim, Al-Halim, Al-Hakim. Nah, itu dihindari penambahan alif lam di dalam nama tersebut. Ya. Allahu a'lam bishawab. Contohnya Allah sendiri menggunakan untuk penyebutan di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Laqad ja'akum, dan di sini Rauf, Nabi dinamakan dengan Rauf oleh Allah, dinamakan Rahim oleh Allah. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat, susah baginya apa yang menjadi kesusahan untuk kalian. Harisun 'alaikum, sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Raufur rahim, sangat cemas, sayang dan cemas. Rauf, Rahim, sangat penyayang. Allah menyebut Nabi dengan Rauf, padahal itu Ar-Rauf adalah nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, tapi Nabi disebut dengan Rauf Rahim. Tidak mengapa jika itu adalah sifat makhluk, ya, juga sifat makhluk, maka tidak mengapa seorang itu bernama dengan Rahim, Rauf, Halim. Tapi yang paling bagus adalah kita menambahkan dengan Abdul Halim, Abdul Rauf, terus Abdul Hakim Halim, ya, Abdul Rahim. Itu yang nama yang lebih bagus, ya. Kenapa? Ahabbul asma ilallahi Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Allah alam bisawab. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.